Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuria Manikam, NRP 026 dari kelas 4 di 4 Elektronika. Di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan SMK 3 di perkebunan kelapa sawit. Dari peta ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki wilayah perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Dan dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini, maka mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, sampai dengan masa panen. Dan dalam menjalankan pekerjaannya, biasanya buruh melakukan pekerjaan berada di ruang terbuka dan jauh dari pemukiman, sehingga sangat mungkin untuk mengalami kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan luka-luka, cacat sebagian, atau total pada tubuh, bahkan dapat menyebabkan buruh meninggal dunia. Dengan demikian, maka dari itu harus ada perlindungan terhadap pekerja atau buruh dalam menjalankan pekerjaannya. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa saja faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan buruh sawit. Yaitu yang pertama, buruh sawit dapat memungkinkan sekali untuk terkena duri dikarenakan kegiatan dalam pekerjaannya yaitu menebas kelapa sawit. Lalu yang kedua yaitu terasa sangat lebah dan juga terkena ulat api dikarenakan pada perkebunan sangat banyak terdapat lebah maupun ulat api. Begitu juga ada pula yang terkena bisa ular. Lalu yang terakhir yaitu terkena benda tajam atau alat-alat yang digunakan untuk menebas kelapa sawit. Lalu selanjutnya untuk peraturan K3 yang berada di perkebunan kelapa sawit, yaitu yang pertama terdapat pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu di mana semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK 3 yang terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja. Lalu yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang larangan pembuangan limbah B3, di mana hasil olahan kelapa sawit tergolong dari limbah B3, di mana limbah tersebut tergolong limbah yang berbahaya atau beracun, sehingga tidak dapat dibuang langsung ke lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 08/Men/7/2010 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa wajib menyediakan APD sesuai standar SNI dan diberikan secara cuma-cuma ke pekerja. Selanjutnya yaitu apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja yang berada di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu dapat dilakukan sosialisasi, yaitu dengan menjelaskan penggunaan APD yang baik dan bagaimana bahaya dari setiap masing-masing pekerjaan ketika tidak menggunakan APD. Upaya sosialisasi dapat dilakukan dengan pemeragaan penggunaan alat pelindung diri atau APD dengan benar. Lalu yang kedua yaitu pengaktifan extra fooding. Biasanya para buruh sawit yang ditugaskan untuk melakukan penyemprotan pestisida yang berada di perkebunan diberikan extra fooding atau asupan tambahan untuk menetralkan racun yang telah terhirup. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di sini saya mengutip dua kegiatan yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit, yaitu yang pertama melakukan penebasan dan yang kedua yaitu melakukan penyemprotan pestisida. APD yang digunakan untuk penebasan kelapa sawit yaitu yang pertama menggunakan helm untuk menghindari resiko tertimpa bagian pohon yang jatuh. Yang kedua yaitu pemakaian lengan panjang untuk melindungi diri dari cuaca panas dikarenakan buruh sawit bekerja di lingkungan terbuka. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan safety boot untuk melindungi dari tertimpa buah dan gigitan hewan seperti ular. Dan bahan yang digunakan untuk safety boot ini biasanya bahan berupa karet non besi. Lalu yang ketiga yaitu kacamata untuk melindungi dari duri yang rontok. Lalu sarung tangan melindungi dari tusukan duri atau tergores. Dan yang terakhir yaitu menjaga jarak aman berdiri di bawah pohon agar tidak tertimpa buah yang jatuh.
Lalu selanjutnya yaitu APD yang digunakan untuk penyemprotan pestisida, yaitu menggunakan pakaian tertutup, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker ataupun topi untuk menghindari dari terjadi keracunan. Lalu selanjutnya yaitu jumlah kecelakaan kerja. Di sini saya mengambil data dari jurnal yang saya kutip, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan di PT Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Riau, yaitu dari presentasi ini dapat kita lihat bahwa pekerja mengalami kecelakaan 50% terkena duri, 17% terkena sengatan lebah, 25% terkena ulat api, dan yang terakhir yaitu 8% terkena benda tajam. Dan dapat kita lihat dari diagram ini presentase terbesar yaitu 50% terkena duri. Hal ini bisa terjadi karena buruh tidak menggunakan APD dengan sesuai, atau APD yang digunakan sudah rusak atau tidak layak sehingga memungkinkan terjadi kecelakaan kerja. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang berada di PT ASEAN Agri, letaknya berada di Sumatera Utara. Dari grafik ini yaitu dapat kita lihat jumlah kecelakaan kerja dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, yaitu hal ini bisa terjadi akibat dari karyawan dan pengawasan yang kurang ketat dari setiap estate-nya. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu yang pertama, tingkat kecelakaan yang sering dialami 50% terkena duri, 25% terkena ulat api, dan 17% terkena sengatan lebah, dan sisanya 8% terkena benda tajam. Yang kedua yaitu penggunaan APD masih dianggap hal sepele bagi setiap karyawan atau buruh. Yang ketiga yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja di perkebunan kelapa sawit yaitu melakukan pengabdian masyarakat, yaitu berupa penyuluhan. Dan yang terakhir yaitu program ketiga sangat perlu karena dapat memperbaiki kualitas hidup pekerja sehingga mendorong pekerja untuk lebih efisien dan produktif. Dan juga terdapat saran yaitu untuk meningkatkan kesadaran pekerja untuk selalu menerapkan sistem manajemen K3 dengan cara melakukan inspeksi lapangan secara berkala. Dengan melakukan inspeksi lapangan secara berkala, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pekerjaan yang diimplementasikan dengan baik atau tidak. Lalu yang kedua yaitu menyamakan persepsi dan motivasi terhadap pentingnya penerapan sistem manajemen K3 bagi para pekerja. Lalu yang terakhir yaitu memberikan penghargaan atas partisipasi karyawan dalam penerapan K3 untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi karyawan agar lebih bekerja dengan baik lagi. Dan penghargaan ini bisa berupa sertifikat ataupun yang lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perkebunan kelapa sawit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.